tidak mampu menjalankan apa yang menjadi LSM ataupun organisasi yang ikut serta ini? Ada 5 LSM. 5 LSM ya. kritis. Dalam Penting Front untuk Rakyat kita Petani kemudian NTB. hadir Front Rakyat Petani NTB ya. dan Oke, mengingatkan selain daripada Serikat Tani pemerintah Nasional kita, juga yang pada ada dasarnya LMND kita dan yang memilih. ada GMNI, Jangan LMND. lupa Gerakan Pemuda pemerintah yang Marhain, lahir dari rahim Ya. demokrasi ada ini Lembaga menjadi Alam Nusantara. Lembaga apa Alam Nusantara. namanya? Iya. Oke, duri di dalam daging kawan-kawan sekalian, saudara-saudara. apa subjektif ataupun objektif daripada sehingga kita diberikan ruang untuk berdiskusi demo ini dilakukan? Ya, sebenarnya ini menuntut ketidakadilan yang ada di soal penguasaan aset, sumber daya alam kita. Satu, persoalan hutan. Ya. Nah, kemarin bicara Gubernur NTB ini kan bicara tentang industrialisasi pertanian di sektor pertanian. Iya. Nah, tidak seimbang dengan ketimpangan yang terjadi di sektor penguasaan aset, yaitu tanah atau lahan. Yeah. Misalnya di tentang persoalan hutan yang kemarin itu terjadi banjir dan longsor, itu sebenarnya dia tidak menghitung bahwa jumlah izin konsesi yang ada di NTB ini hampir 800.000 juta hektar, 800.000 hektar maksud saya. Iya, 800.000 hektar ya. Ya, di satu sisi ada di sektor pertambangan, perkebunan, pariwisata dan lain-lain. Nah, itu yang tidak dihitung dan tidak dievaluasi. Berapa lahan yang sudah dikeruk, berapa lahan yang sudah dirusak, berapa kayu yang sudah ditebang tiap hari. Sementara di satu sisi, rakyat tidak pernah dilibatkan, tidak pernah ditertibkan lewat peraturan Kementerian P83 tentang perhutanan sosial. Iya. Harusnya itu diimbangi dengan distribusi lahan yang ada di peraturan kementerian itu tentang perhutanan sosial. Baik. Nah, itu yang jadi soal. Sementara di satu sisi juga dengan adanya penambahan lahan, kebutuhan subsidi pertanian juga perlu ditambah. Nah, evaluasi ini tidak pernah ada tentang kebutuhan definitif kebutuhan kelompok. RDKK ini dalam setiap tahun pasti ada penambahan dan kekurangan, pasti ada perubahan nama dan sebagainya. Dan itu tidak dievaluasi. Juga tentang distributor dan pengecer pupuk yang tidak dievaluasi berapa stok pupuk yang sebelum muasa tanam itu di stok di dalam distributor dan pengecer hari ini. Apakah itu ada dugaan supaya seperti kemudian ada orang ataupun Kami hanya mendapat informasi hanya sejak waktu tahun 2018 kalau nggak salah, itu kebutuhan kuota pupuk di NTB tidak berubah sampai sekarang. Kuota pupuk untuk subsidi pertanian, untuk khusus pupuk. Nah, sementara lahan pertanian ini kan semakin bertambah. Iya, ada pertanian padi, ada pertanian tembakau, ada pertanian kedelai, ada pertanian jagung dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak dihitung. Oke. Jadi apa harapan siapa nama tadi? Irfan. Apa harapan Irfan sebagai korlap setelah ini dilakukan? Harapan kita selesaikan tentang ketimpangan persoalan penguasaan aset atau lahan yang ada di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Itu ada 868 desa yang miskin, tinggal di kuku hutan dan tidak dilibatkan, tidak diberi ruang untuk mengelola lahannya sendiri. Itu harapan kita untuk bisa dilakukan didistribusikan secara adil tanpa harus ada peruntukan untuk investor dan lain sebagainya. Ketimpangan itu yang Baik, Irfan, saja dulu. Nanti saya akan mintakan